Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas mengenai biologi sebagai sains. Produk-produk sains yang berupa fakta, prinsip, model, hukum, dan teori biologi dihasilkan oleh para ilmuwan biologi melalui kerja ilmiah. Bagaimana caranya para ilmuwan menghasilkan produk sains? Mungkinkah kita dapat mengikuti cara kerja mereka? Kita dapat menjadi seperti mereka, asalkan memiliki sikap ilmiah seperti yang dimiliki ilmuwan. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan antara lain, yang pertama, peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian di alam. Contohnya misalnya, setiap hari Minggu Amir pergi memancing ke danau Telaga Warna. Amir mengamati adanya keanehan pada danau tersebut, yaitu warna air danau yang terlihat berubah-ubah. Kemudian timbul beberapa pertanyaan dalam dirinya, mengapa warna air danau berubah? Warna apa saja yang terlihat di danau? Apa yang menyebabkan timbulnya perubahan warna pada air danau tersebut? Seperti itu contohnya. Jadi kalian harus kritis terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi. Yang selanjutnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalian harus mencari informasi lebih banyak mengenai fenomena tersebut. Selanjutnya, berpikir logis, terbuka, serta mau menerima kritik dan pendapat orang lain. Jika orang lain memberikan kritik atau pendapat terhadap penelitian yang kalian lakukan, kalian harus terbuka, harus bisa menerima masukan. Selanjutnya, jujur dan objektif terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Meskipun hasil penelitian yang kalian lakukan tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian harus menyampaikan bukti atau fakta dari penelitian yang kalian lakukan. Yang selanjutnya, teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa ketika melakukan penelitian. Meskipun penelitian kalian gagal berulang kali, tetap mencoba, terus mencoba, sampai hasil penelitian dapat kalian temukan. Dalam bekerja ilmiah, para ilmuwan mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode ilmiah digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitian dan bereksperimen untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Adapun langkah-langkah dalam metode ilmiah, yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Agar dapat menemukan masalah yang menarik untuk diteliti, seseorang harus peka terhadap keadaan dan kejadian sekitar. Masalah yang sudah jelas ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Contohnya, adakah pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan air hidrilla sp? Setelah menemukan masalah, kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Informasi dan data-data pendukung dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, observasi, atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Jika informasi dan data-data pendukung sudah dirasakan cukup, selanjutnya dijadikan sebagai landasan teori. Langkah selanjutnya menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis ini disusun berdasarkan landasan teori yang sudah kalian susun. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya melalui percobaan atau eksperimen. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Sebelum percobaan dilakukan, Anda perlu merancang model percobaan terlebih dahulu, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang percobaan antara lain menentukan alat dan bahannya apa aja, kemudian penjabaran variabel, kemudian menentukan waktu percobaan, dan uji coba model percobaan. Langkah selanjutnya setelah melakukan percobaan, kalian harus mengolah hasil percobaan atau analisis data. Data yang diperoleh diolah atau dianalisis. Analisis data bisa kuantitatif maupun kualitatif.
Hasil analisis data kemudian digunakan untuk menjawab hipotesis yang pernah diajukan sebelumnya dan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Setelah menganalisis data, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kalian lakukan. Setelah mendapatkan kesimpulan, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil penelitian kepada halayak. Hasil penelitian ilmiah dapat dikomunikasikan atau dipublikasikan kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Penelitian atau eksperimen biologi dapat dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium. Praktikum biologi di luar laboratorium dapat dilaksanakan misalkan di halaman sekolah, di kebun, dan sebagainya. Sedangkan praktikum di dalam laboratorium itu memiliki beberapa aturan atau tata tertib penggunaan laboratorium. Mengapa praktikum di laboratorium harus ada tata tertibnya? Supaya keselamatan kerja di laboratorium tetap dapat berjalan dengan aman. Seperti itu. Karena di laboratorium itu banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya. Adapun tata tertib penggunaan laboratorium, yang pertama, menggunakan baju khusus praktikum untuk melindungi tubuh dan baju seragam sekolah dari kontaminasi zat-zat kimia atau sering kita sebut dengan jas lab ya. Kemudian yang kedua, di atas meja kerja hanya diperbolehkan meletakkan buku, alat tulis, bahan, dan alat praktikum. Takutnya misalkan tas disimpan di atas meja atau HP dan sebagainya disimpan di atas meja, itu dapat menghalangi jalannya praktikum. Kemudian yang ketiga, jangan mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan yang ada di laboratorium. Takutnya bahan-bahan tersebut berbahaya atau alat tersebut dapat rusak, seperti itu. Selanjutnya, tidak makan dan minum di dalam laboratorium, serta tidak menggunakan barang-barang elektronik seperti HP ataupun earphone ataupun headphone. Selanjutnya, setelah selesai bekerja atau setelah selesai praktikum, bersihkan alat-alat, meja, dan ruangan. Selanjutnya, pisahkan sampah padat dan sampah cair. Kalau sampah cair dibuang di bak saluran pembuangan air, sedangkan sampah padat dibuang di tempat sampah ya. Adapun langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, sebelum praktikum, sebaiknya minum segelas susu. Untuk apa? Yaitu untuk menetralkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat-zat kimia. Ataupun bisa setelah praktikum kalian minum susu. Kenakan penutup hidung dan mulut, kacamata, serta sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang dapat atau yang mudah menguap dan berbahaya. Kemudian selanjutnya, hati-hati saat membawa dan menggunakan alat praktikum yang terbuat dari kaca. Karena alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca itu gampang pecah. Apalagi kalau misalkan di dalam alatnya itu terdapat bahan-bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, jangan mencium zat kimia secara langsung, karena zat kimia itu berbahaya, apalagi masuk ke bagian pernapasan ya. Selanjutnya, arahkan mulut tabung menjauhi badan ketika memanaskan zat di dalam tabung reaksi. Soalnya kalau tabungnya itu diarahkan lurus ke tubuh kita, itu dapat terhirup zat kimianya oleh kita, seperti itu. Selanjutnya, jika terjadi kebakaran, segera padamkan api dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi dengan air. Selanjutnya, cucilah tangan dengan sabun setelah selesai bekerja. Takutnya kalian misalkan makan atau minum setelahnya. Selain yang dipaparkan sebelumnya, yang perlu ditekankan di sini ketika berada di laboratorium, kalian itu jangan main-main. Ulah heureuy gitu. Harus fokus dan harus benar-benar memperhatikan keselamatan kerja agar proses pembelajaran atau proses praktikum dapat berjalan dengan aman. Berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium, ada beberapa simbol-simbol yang selalu ada di laboratorium.
Coba tuliskan simbol-simbolnya dan artinya apa. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di laboratorium. Jika terjadi kecelakaan kerja di dalam laboratorium, perlu dilakukan pertolongan pertama sebelum diberi tindakan medis lanjutan yang diperlukan. Jika terjadi luka bakar akibat zat kimia asam, apa yang perlu kalian lakukan? Yang pertama, hapus zat asam dengan kapas atau kain halus, kemudian cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, cuci dengan larutan natrium bikarbonat 1%, kemudian cuci lagi luka dengan air, kemudian keringkan, olesi dengan salep levertan, dan balut dengan kain perban. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan terjadi luka akibat zat kimia basah? Yang pertama, kulit dicuci dengan air sebanyak-banyaknya, dicuci di air yang mengalir ya. Kemudian bilas dengan asam asetat 1%, cuci kembali dengan air, kemudian keringkan, olesi dengan salep bor, balut dengan kain perban. Selanjutnya, bagaimana jika mata terkena percikan zat kimia? Segera basuh dengan air sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana jika keracunan zat melalui hidung? Yang pertama, bawa si penderita ke tempat yang udaranya segar. Jika penderita tidak bisa bernapas, beri napas buatan. Lalu bagaimana misalkan terjadi keracunan melalui mulut, kemudian luka bakar karena panas, apa yang perlu kalian lakukan? Coba tuliskan di buku catatan kalian ya.